Makhluk neraka dari dalam sumur tua, satu keluarga dibantai abis. Di sebuah desa terpencil di Jawa, yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah berdiri kokoh selama ratusan tahun. Desa ini dikenal karena nuansa mistis yang kental, di mana setiap sudut desa seolah menyimpan rahasia dan mitos yang hanya dibicarakan dengan bisikan pelan. Kabut tebal sering menyelimuti desa di pagi dan sore hari, menambah kesan angker yang tak terhindarkan. Beberapa waktu yang lalu, sebuah keluarga sederhana memutuskan untuk pindah ke desa itu. Surya, seorang pria parubaya yang pernah merantau ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya setelah merasa jenuh dengan kerasnya kehidupan kota. Bersama istrinya, Dewi, dan kedua anak mereka, Arif yang berusia 10 tahun dan Sari yang berusia 8 tahun, Surya memutuskan untuk menempati rumah tua peninggalan nenek moyangnya. Rumah itu, meski terlihat kokoh, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Dinding-dindingnya yang tebal dan dingin terbuat dari batu bata yang mulai retak. Jendela-jendela kayu besar yang menghadap ke halaman tampak berderit setiap kali angin bertiup, seolah mengeluarkan jeritan pelan. Atap rumah yang tinggi dan melengkung, dengan genteng-genteng tua yang sebagian sudah pecah, menambah kesan suram rumah itu. Saat pertama kali mereka tiba di rumah itu, Sari dan Arif langsung berlarian di halaman yang luas. Namun, kegembiraan mereka segera meredup ketika mereka melihat keadaan halaman tersebut. Tanaman liar tumbuh di mana-mana, menutupi hampir seluruh bagian halaman. Semak-semak berduri, pohon-pohon tua dengan ranting-ranting yang seperti cakar, dan rumput liar setinggi lutut, semuanya membuat halaman itu terasa seperti hutan kecil yang tidak terurus. Dewi, yang awalnya senang dengan kepulangan mereka ke kampung, mulai merasa tidak nyaman. Dia sering merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan atau dari dalam rumah. Meskipun dia tidak pernah mengatakan ini kepada Surya, perasaan itu selalu menghantuinya, terutama saat malam tiba. Surya, di sisi lain, berusaha mengabaikan semua tanda-tanda itu. Baginya, rumah tua ini adalah warisan keluarga yang harus dijaga. Dia merasa tanggung jawab besar untuk merawatnya dan menjadikannya tempat yang layak untuk keluarga mereka. Setiap hari, Surya bekerja keras membersihkan halaman, membuang tanaman liar, dan memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak. Namun, sekeras apapun usaha Surya, rumah itu tetap terasa seolah-olah menyimpan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Arif, anak sulung mereka, adalah anak yang pemberani. Dia senang menjelajahi sudut-sudut rumah yang gelap dan penuh debu. Namun, bahkan Arif pun merasa tidak nyaman saat mendekati bagian belakang rumah, di mana terdapat sebuah sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Sumur itu tertutup oleh batu besar dan terlihat seolah-olah sudah dilupakan oleh waktu. Meskipun Arif penasaran, ada sesuatu yang membuatnya tidak berani mendekat. Sari, adik Arif, adalah anak yang lebih penakut. Dia seringkali terbangun di malam hari karena mimpi buruk yang tidak bisa dijelaskannya. Dalam mimpinya, dia melihat bayangan hitam yang tinggi dan kurus, berdiri di sudut kamar atau di luar jendela. Meskipun Sari mencoba menceritakan mimpinya kepada Dewi, ibunya hanya menganggap itu sebagai mimpi anak kecil yang wajar. Hari-hari berlalu, dan keluarga itu mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa terpencil itu. Suatu pagi yang cerah, Surya memutuskan untuk membersihkan halaman belakang rumah tua yang baru mereka tempati. Sejak mereka pindah ke desa ini, Surya menyadari bahwa halaman belakang rumah mereka begitu luas namun tidak terurus. Rumput liar tumbuh tinggi, dan semak-semak berduri menutupi sebagian besar halaman. Bagi Surya, ini adalah tantangan tersendiri, namun dia merasa bahwa dengan membersihkan halaman ini, rumah mereka akan lebih nyaman untuk ditinggali. Arif dengan penuh semangat membantu ayahnya. Mereka membawa sabit, cangkul, dan sekop untuk membersihkan dan merapikan halaman. Dengan semangat yang tinggi, mereka mulai menebas rumput liar dan memotong semak-semak yang sudah lebat. Arif meskipun masih kecil, bekerja dengan penuh semangat, merasa seperti sedang dalam petualangan besar di hutan kecil yang misterius. Setelah beberapa jam bekerja di bawah terik matahari, mereka akhirnya tiba di sudut halaman yang paling jarang tersentuh. Tersembunyi di balik semak-semak tebal, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah batu besar dan beberapa potongan reruntuhan tampak menutupi sesuatu di tanah. Batu itu besar, hampir sebesar meja makan, dan tertutup lumut tebal, seolah-olah sudah berada di sana selama bertahun-tahun tanpa disentuh. Dengan rasa penasaran yang tinggi,
Surya dan Arif mulai menggeser batu besar itu. Mereka bekerja keras, menggunakan cangkul dan sekop untuk mencoba memindahkan batu tersebut. Setelah beberapa waktu, dengan keringat bercucuran, mereka berhasil mengangkat batu itu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terungkaplah apa yang tersembunyi di bawahnya. Ternyata, di balik batu besar dan reruntuhan tersebut, terdapat sebuah sumur tua. Mulut sumur itu sempit, dengan bibirnya yang terbuat dari batu bata merah yang sudah mulai hancur dimakan usia. Di dalamnya, hanya kegelapan yang terlihat, seolah-olah sumur itu tak berdasar. Udara di sekitar mereka mendadak terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar terik. Arif yang biasanya selalu ceria, tiba-tiba merasa merinding. "Ayah, sumur ini aneh," katanya dengan suara pelan. "Apa kita harus membukanya?" Surya mengusap keringat di dahinya dan tertawa kecil. "Ini hanya sumur tua, Arif. Mungkin sumur ini akan berguna nanti jika kita butuh air. Lagi pula, tidak ada yang perlu ditakutkan." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, seorang tetangga yang sudah tua, Pak Madi, datang menghampiri mereka. Pak Madi adalah salah satu penduduk desa yang sudah tinggal di sana seumur hidupnya. Dia melihat Surya dan Arif dari kejauhan, dan wajahnya tampak cemas. "Apa yang kalian lakukan?" tanya Pak Madi dengan nada tegas. Surya tersenyum ramah. "Kami menemukan sumur tua ini, Pak Madi. Saya pikir, mungkin bisa kita bersihkan dan gunakan lagi." Pak Madi menggelengkan kepala dengan wajah serius. "Jangan, Nak Surya, sumur itu bukan sembarang sumur. Sudah bertahun-tahun sumur itu ditutup, dan ada alasan di baliknya. Orang-orang tua di desa ini selalu bilang, sumur itu keramat, dan tidak boleh diganggu." Arif yang penasaran bertanya, "Kenapa, Pak? Apa yang membuatnya keramat?" Pak Madi menarik napas panjang, seolah-olah mengingat sesuatu yang mengerikan. "Dulu, sebelum saya lahir, ada kejadian yang membuat sumur itu ditutup. Katanya, ada sesuatu di dalam sumur itu, sesuatu yang bukan dari dunia kita. Orang-orang di desa ini pernah mencoba menggunakannya, tapi mereka selalu berakhir dalam bencana. Ada yang sakit, ada yang hilang tanpa jejak, dan ada yang kehilangan akal. Itulah sebabnya, sumur itu ditutup dengan batu besar agar tidak ada yang berani membukanya lagi." Surya mendengarkan dengan seksama, namun dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai cerita tersebut. Baginya, itu hanya tahayul yang dibuat-buat oleh orang-orang dulu untuk menakut-nakuti. "Saya mengerti, Pak Madi, tapi saya rasa itu hanya cerita lama. Kami butuh air bersih, dan mungkin sumur ini bisa membantu." Pak Madi menatap Surya dengan serius, "Terserah kamu, Nak Surya. Tapi ingat, kalau kamu tetap bersikeras, jangan salahkan siapapun jika sesuatu yang buruk terjadi. Saya hanya bisa mengingatkan." Setelah itu, Pak Madi pergi meninggalkan mereka dengan langkah berat. Surya hanya menggelengkan kepala, merasa bahwa Pak Madi terlalu percaya pada mitos dan cerita lama. "Jangan khawatir, Arif," katanya kepada anaknya. "Ini hanya sumur tua. Kita akan bersihkan dan kita akan punya sumber air sendiri." Beberapa minggu setelah menemukan sumur tua yang tertutup batu besar, Surya semakin sering menghadapi masalah dengan pasokan air di rumahnya. Air dari pipa desa sering kali mati tanpa pemberitahuan, meninggalkan keluarga Surya tanpa air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Mengingat situasi ini, Surya memutuskan untuk memanfaatkan sumur tua di halaman belakang rumahnya. Baginya, sumur itu bisa menjadi solusi praktis untuk mengatasi masalah air. Suatu pagi, Surya mengumpulkan beberapa tetangganya untuk membantu mengangkat batu besar yang menutupi sumur tersebut. Di antara mereka ada Pak Madi, yang meskipun masih merasa khawatir dengan keberadaan sumur itu, tetap datang untuk membantu. Tetangga lain, seperti Pak Slamet dan Mas Hadi, juga datang membawa peralatan mereka. Surya, dengan semangatnya yang tinggi, mengarahkan mereka semua. "Kalau kita bisa buka sumur ini, kita tidak perlu khawatir soal air lagi. Dengan gotong royong, pasti kita bisa memanfaatkan sumur ini." Mereka mulai bekerja, mengelilingi batu besar yang menutupi sumur. Dengan menggunakan tuas kayu dan tali yang kuat, mereka mencoba mengangkat batu itu bersama-sama. Dengan usaha yang keras dan keringat yang bercucuran, akhirnya batu besar itu mulai terangkat dari tempatnya. Batu itu bergerak perlahan, meninggalkan bekas jejak di tanah. Seiring dengan semakin terangkatnya batu, mulut sumur tua itu semakin terbuka lebar. Namun, begitu sumur itu terbuka,
suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Udara yang tadinya hangat karena terik matahari, mendadak menjadi dingin seperti hembusan angin malam. Suhu yang turun drastis membuat semua orang di sekitar sumur merinding, namun mereka mengabaikannya sebagai perubahan cuaca biasa. Yang lebih mengganggu adalah bau busuk yang tiba-tiba muncul dari dalam sumur. Bau itu begitu kuat, menusuk hidung seperti aroma daging busuk yang telah lama membusuk di bawah tanah. Pak Slamet menutup hidungnya dengan kain sambil berkata, "Bau apa ini? Seperti ada sesuatu yang mati di dalam sana." Pak Madi, yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman, mengernyitkan wajahnya dan berkata dengan nada cemas, "Surya, kita harus berhenti. Ada yang tidak beres dengan sumur ini. Bau busuk seperti ini biasanya pertanda buruk." Namun, Surya tetap bersikeras melanjutkan. Baginya, bau itu mungkin berasal dari binatang yang pernah terperangkap di dalam sumur atau air yang sudah lama tergenang. Ini hanya bau busuk karena lama tidak digunakan, Pak Madi. Nanti kita bersihkan, pasti hilang. Lagi pula, air bersih lebih penting untuk keluarga kita. Setelah batu besar berhasil dipindahkan, Surya mulai menggali lebih dalam di sekitar mulut sumur untuk memastikan sumur tersebut dapat digunakan kembali. Dengan sekop di tangan, dia mengayunkan alatnya ke dalam tanah, membuang kotoran dan batu-batu kecil yang menghalangi. Setiap kali sekopnya masuk lebih dalam, bau busuk semakin kuat, tetapi Surya tidak berhenti. Saat dia menggali, terdengar suara gemeretak dari dalam tanah, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Mas Hadi, yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba merasakan gemetar kecil di tanah. "Apa itu, Mas Surya?" Tanahnya terasa aneh. Surya berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Namun, suara itu berhenti, meninggalkan keheningan yang menekan di sekitar mereka. "Mungkin hanya pergeseran batu di dalam sumur," katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari orang lain. Meski ada tanda-tanda yang aneh, Surya tetap melanjutkan penggalian. Dia sudah bertekad untuk menggunakan sumur ini dan tidak ingin menyerah hanya karena hal-hal yang tampak sepele. Beberapa kali dia harus menarik diri dan menyeka keringat yang bercampur dengan debu di dahinya, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan rasa ragu. Setelah beberapa jam menggali, akhirnya mereka bisa melihat air di dasar sumur. Namun, air itu terlihat keruh dan berwarna gelap, seperti ada sesuatu yang bercampur di dalamnya. Namun, Surya menganggap ini normal dan yakin air akan jernih kembali setelah dipompa beberapa kali. Dengan semangat yang masih tinggi, dia berkata kepada tetangganya, "Ini hanya awal, nanti airnya akan jernih. Setelah kita bersihkan, sumur ini akan sangat berguna." Namun, di balik keyakinan Surya, ada perasaan yang tidak nyaman yang mulai merayap dalam dirinya. Meski dia berusaha mengabaikan semua pertanda aneh yang terjadi selama penggalian, hatinya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya imajinasi dan tidak ada yang perlu ditakuti. Setelah pekerjaan selesai, tetangga-tetangganya pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan Surya dan keluarganya dengan sumur tua yang kini telah terbuka lebar. Setelah sumur tua di halaman belakang rumah mereka berhasil dibuka, kehidupan keluarga Surya mulai dipenuhi dengan hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Pada awalnya, semuanya tampak normal, meskipun udara di sekitar sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Namun, saat malam tiba, nuansa misterius mulai menyelimuti rumah mereka. Malam pertama setelah penggalian, Dewi, Surya, dan kedua anak mereka, Arif dan Sari, mencoba tidur seperti biasa. Namun, tak lama setelah mereka memadamkan lampu, suara aneh mulai terdengar dari arah halaman belakang. Awalnya, suara itu terdengar seperti bisikan samar, seolah ada seseorang yang berbicara pelan di kejauhan. Dewi yang sedang mencoba tidur mendengar suara itu dan langsung terbangun. Ia duduk di ranjang, mencoba mendengarkan lebih jelas, tetapi suara itu seakan menghilang ketika dia memusatkan perhatiannya. Keesokan harinya, Dewi menceritakan tentang suara aneh itu kepada Surya, tetapi Surya hanya tertawa kecil, menganggap istrinya terlalu banyak berkhayal karena kelelahan. Namun, malam berikutnya, suara aneh itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan menyeramkan. Terdengar seperti tangisan seorang perempuan, merintih kesakitan dari arah sumur. Tangisan itu begitu memilukan, seolah-olah datang dari jiwa yang tersiksa, membuat Dewi merasa ngeri dan tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam. Selain suara-suara tersebut, hewan peliharaan mereka juga mulai menunjukkan perilaku yang aneh.
Kucing mereka yang biasanya manja dan selalu berada di dekat mereka, mendadak menjadi gelisah dan sering bersembunyi di bawah perabotan, mengeong dengan nada panik. Anjing mereka, yang biasanya setia menjaga halaman, tiba-tiba hilang tanpa jejak pada suatu malam. Surya dan Arif mencari ke seluruh pelosok desa, tapi tidak ada yang melihat atau mendengar apa-apa tentang anjing itu. Semakin hari, hewan-hewan peliharaan mereka satu persatu menghilang secara misterius, meninggalkan rasa takut dan kebingungan di benak keluarga tersebut. Di tengah-tengah kegelisahan yang mulai menyelimuti rumah, Sari, putri mereka yang berusia 8 tahun, mulai sering mengalami mimpi buruk. Malam demi malam, Sari terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, berteriak ketakutan. Ia mengaku melihat sosok mengerikan yang keluar dari sumur di halaman belakang. Sosok itu digambarkan Sari sebagai bayangan tinggi dengan wajah tak berbentuk, hanya mata merah yang bersinar dalam kegelapan, mengawasinya dari kejauhan. Sosok itu terus mendekat dalam mimpinya, hingga akhirnya berdiri di samping tempat tidurnya, membuat Sari terbangun dalam teror. Ketika Sari menceritakan mimpinya kepada keluarganya, mereka awalnya menganggap itu hanyalah mimpi buruk biasa yang dialami anak-anak. Surya bahkan mencoba menenangkan Sari dengan berkata bahwa apa yang dia lihat hanyalah bayangan dari imajinasinya sendiri, mungkin karena mendengar cerita-cerita seram di desa. Namun, seiring waktu, mimpi buruk itu menjadi semakin nyata bagi Sari. Ia bahkan mulai melihat bayangan itu ketika ia terjaga, berdiri di ujung lorong rumah atau mengintip dari balik jendela kamar. Dewi, yang mulai merasa cemas dengan kondisi Sari, mencoba lebih waspada. Namun, Surya tetap pada pendiriannya bahwa semua ini hanyalah kebetulan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, semakin lama, suara-suara dari sumur semakin jelas terdengar di malam hari, dan mimpi buruk Sari semakin mengerikan. Pada suatu malam, saat Sari terbangun dengan rasa takut, dia mendengar suara tangisan lagi, kali ini terdengar lebih dekat, seperti tepat di bawah jendela kamarnya. Dengan tubuh gemetar, Sari memberanikan diri untuk mengintip keluar jendela, dan saat itulah dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sana, berdiri sosok mengerikan yang selama ini menghantui mimpinya, sosok tinggi, kurus, dengan mata merah menyala, menatap langsung ke arahnya dari halaman belakang, tepat di dekat sumur yang baru saja dibuka. Sari menjerit ketakutan, membuat Surya dan Dewi terbangun dan berlari ke kamar putri mereka. Namun, ketika mereka tiba, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan Sari yang terisak ketakutan. Surya mencoba menenangkan putrinya, tetapi kali ini, di dalam hatinya, dia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang berhubungan dengan sumur tua di halaman belakang mereka. Lama-kelamaan semuanya berubah menjadi lebih buruk saat Dewi, istri Surya, mulai mengalami serangan fisik yang tak dapat dijelaskan. Pada awalnya, Dewi hanya merasakan sakit di tubuhnya, seperti nyeri yang muncul tiba-tiba tanpa alasan. Namun, ketika dia memperhatikan lebih seksama, dia melihat ada memar-memar biru dan ungu di lengan dan kakinya. Memar itu muncul begitu saja, tanpa ia tahu kapan atau bagaimana mereka terjadi. Tidak lama kemudian, luka-luka goresan mulai muncul di kulitnya, tipis tapi dalam, seolah-olah ada sesuatu yang mencakarnya dengan kuku tajam. Ketakutan Dewi semakin memuncak ketika serangan-serangan itu terjadi bahkan saat dia sedang tidur. Dia sering terbangun di malam hari dengan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, hanya untuk menemukan luka baru di kulitnya. Dewi mencoba memberitahu Surya, tapi suaminya menganggap ini hanya kecelakaan biasa atau mungkin dia menggaruk kulitnya sendiri tanpa sadar. Namun, Dewi tahu bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sementara itu, suasana rumah semakin mencekam. Lampu yang sering mati semakin menjadi-jadi. Ketika malam tiba, ruangan-ruangan di dalam rumah mereka tiba-tiba menjadi gelap gulita tanpa alasan. Bahkan, lilin yang mereka nyalakan sebagai cadangan seringkali padam secara misterius, seolah-olah ditiup oleh angin tak terlihat. Di saat-saat seperti itu, keluarga Surya harus bertahan dalam kegelapan total, hanya ditemani oleh suara derit kayu dan bisikan angin malam yang dingin. Benda-benda di rumah juga mulai bergerak sendiri. Piring di meja makan bergeser tanpa ada yang menyentuh, kursi-kursi bergoyang seperti didorong oleh tangan tak kasat mata, dan pintu-pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Semua ini semakin memperburuk suasana ketakutan di dalam rumah. Anak-anak mereka, Arif dan Sari, seringkali menangis ketakutan di tengah malam,
berkata bahwa mereka melihat bayangan gelap melintasi lorong atau mendengar suara napas berat yang mendekati mereka saat mereka tidur. Namun, ketakutan keluarga itu mencapai puncaknya ketika makhluk yang keluar dari sumur tua itu mulai menunjukkan wujudnya. Pada suatu malam, Dewi yang sedang berada di dapur merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang ketika dia berbalik, hanya untuk melihat sosok tinggi yang berdiri di ujung ruangan. Makhluk itu memiliki kulit pucat yang hampir putih, seperti mayat yang sudah lama terkubur. Kulitnya begitu tipis hingga hampir transparan, menampakkan urat-urat gelap yang mengalir di bawahnya. Tubuhnya kurus kering, seperti tengkorak yang diselimuti kulit tipis. Bahu dan punggungnya bungkuk, menambah kesan mengerikan pada penampilannya. Matanya adalah yang paling menakutkan dari semua itu. Mereka merah menyala, penuh dengan kebencian yang dalam dan kekosongan yang tak terhingga. Mata itu tampak seperti lubang gelap yang bisa menarik siapa saja ke dalam kegelapan abadi. Di sekeliling matanya, kulitnya tampak lebih gelap, seolah-olah tercekik oleh bayangan yang tak dapat dilepaskan. Tangan makhluk itu panjang dan kurus, dengan kuku-kuku tajam yang memanjang seperti cakar. Kuku-kuku itu berwarna hitam, seperti telah terkontaminasi oleh kegelapan itu sendiri, dan tampak seakan siap merobek apapun yang ada di hadapannya. Makhluk itu berdiri diam, namun keberadaannya memenuhi ruangan dengan aura dingin yang menakutkan. Bau busuk yang sama dengan yang keluar dari sumur itu kini memenuhi seluruh rumah, membuat Dewi merasa mual. Makhluk itu tidak berbicara, tidak bersuara, namun kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Dewi membeku ketakutan. Tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar, tapi dia tidak mampu berteriak. Dia tahu bahwa inilah sumber dari semua teror yang terjadi di rumah mereka, makhluk yang seharusnya tidak pernah dilepaskan dari sumur itu. Dalam keheningan yang memekakkan, makhluk itu tiba-tiba bergerak maju, mengulurkan tangannya yang kurus dan dingin ke arah Dewi. Sebelum Dewi sempat bereaksi, makhluk itu sudah berada di hadapannya, dengan mata merahnya yang mengerikan menatap langsung ke dalam mata Dewi, seakan mencoba merenggut jiwa dari dalam tubuhnya. Dewi merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah makhluk itu menghisap kehidupannya hanya dengan tatapannya. Ketika Surya dan anak-anak datang untuk memeriksa Dewi, mereka menemukannya pingsan di lantai dapur dengan tubuh yang penuh luka. Tidak ada jejak makhluk itu, hanya udara dingin yang menyelimuti ruangan dan bau busuk yang kini tak kunjung hilang dari rumah mereka. Teror dari makhluk yang keluar dari sumur itu belum selesai. Keluarga Surya kini hidup dalam ketakutan, tidak tahu kapan atau bagaimana makhluk itu akan menyerang lagi. Setelah beberapa malam penuh teror, Surya mulai merasa bahwa mereka tidak bisa menghadapi situasi ini sendirian. Tangisan misterius, bisikan menyeramkan, dan penampakan sosok mengerikan di rumah mereka telah menghancurkan ketenangan dan keamanan keluarga. Sari kini tak berani tidur sendirian, dan Dewi terlihat semakin letih dan cemas. Surya tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan yang lebih dari sekadar keberanian. Surya teringat cerita-cerita lama tentang kekuatan spiritual dan ilmu gaib yang dimiliki oleh dukun-dukun desa. Meskipun sebelumnya dia tidak terlalu percaya pada hal-hal semacam itu, sekarang dia merasa tidak punya pilihan lain. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari dukun di desa mereka. Dengan penuh harapan, Surya mengunjungi dukun yang paling terkenal di desa, seorang lelaki tua bernama Mbah Joyo yang dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki ilmu tinggi. Namun, ketika Surya menceritakan masalah yang sedang dihadapinya, wajah Mbah Joyo langsung berubah pucat. Matanya yang biasanya tenang kini terlihat penuh kecemasan. Sumur itu, sudah lama tidak boleh diganggu, kata Mbah Joyo dengan suara bergetar. Aku pernah mendengar cerita-cerita tentangnya dari para leluhur. Mereka mengatakan bahwa sumur itu adalah tempat yang terkutuk, sebuah gerbang bagi roh-roh yang terperangkap di dalamnya. Siapapun yang membuka sumur itu akan melepaskan makhluk-makhluk dari dunia lain, makhluk-makhluk yang membawa malapetaka. Surya mencoba meyakinkan Mbah Joyo untuk membantu mereka, tapi dukun itu menggelengkan kepala dengan tegas. Aku tidak bisa, Nak. Ini terlalu berbahaya. Aku tidak mau terlibat dengan sesuatu yang begitu kuat dan jahat. Aku hanya bisa menyarankan kalian untuk meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Kecewa dengan jawaban Mbah Joyo, Surya mencari dukun-dukun lain di desa, berharap ada yang mau membantu. Namun, jawaban yang dia dapatkan selalu sama, ketakutan dan penolakan. Setiap dukun yang didatanginya menolak dengan alasan bahwa kekuatan yang keluar dari sumur itu terlalu berbahaya untuk dilawan, dan mereka tidak ingin menanggung resiko menghadapinya.
Setelah beberapa kali penolakan, Surya akhirnya pulang ke rumah dengan hati yang hampa. Dewi menunggunya dengan cemas di pintu. Ketika Surya menggelengkan kepalanya, Dewi langsung tahu bahwa tidak ada yang mau membantu mereka. "Kita harus melawan ini sendiri," kata Surya dengan suara mantap, meskipun dalam hatinya dia sendiri merasa tidak yakin. Dewi mengangguk pelan, meskipun rasa takut semakin mencekam di dalam dadanya. Keluarga itu mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka. Setiap malam, mereka mengunci pintu dan jendela dengan rapat. Mereka menutupi sumur tua dengan kain dan kayu, berusaha untuk menutup akses makhluk itu kembali ke rumah mereka. Bahkan, mereka menyalakan lilin di setiap ruangan, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan yang mulai merayap di rumah itu. Namun, meskipun semua pintu dan jendela sudah dikunci, teror itu justru semakin kuat. Malam-malam mereka dipenuhi dengan ketakutan yang semakin tak tertahankan. Suara-suara aneh semakin keras, dinding-dinding rumah mulai bergetar seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Lampu seringkali mati tiba-tiba, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat dan mencekam. Dewi mulai mengalami serangan fisik. Tubuhnya penuh dengan memar dan luka goresan yang tidak diketahui asalnya. Setiap malam, dia bangun dengan rasa sakit yang semakin hari semakin parah. Surya yang mencoba melindungi keluarganya, merasa semakin putus asa. Tidak ada tempat untuk lari, dan tidak ada cara untuk menghentikan makhluk yang telah mereka lepaskan dari sumur itu. Pada suatu malam, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit di atas rumah tua yang mereka tempati terlihat gelap gulita, tanpa bintang maupun bulan. Angin yang biasanya berdesir lembut, kini menghilang sama sekali, menyisakan kesunyian yang mencekam. Di dalam rumah, Surya dan Dewi duduk di ruang tamu bersama Sari dan Arif, berusaha saling menguatkan meskipun rasa takut menggigit hati mereka. "Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja," bisik Surya, meskipun dalam hatinya ia tahu kata-kata itu tidak lebih dari upaya sia-sia untuk menenangkan diri. Mata Sari, yang biasanya ceria, kini terlihat redup dan dipenuhi ketakutan. Arif memegang tangan ibunya erat-erat, merasakan detak jantung Dewi yang semakin cepat. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkerlap-kerlip, sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Ruangan itu jatuh dalam kegelapan total. Surya mencoba menenangkan diri dan keluarganya. "Ambil lilin di dapur," perintah Surya dengan suara tegang. Namun, sebelum ada yang bisa bergerak, terdengar suara gemeretak aneh dari arah dapur. Suara itu terdengar seperti kuku-kuku tajam yang menggores lantai kayu. Semakin lama, suara itu semakin mendekat, dan hawa dingin yang menusuk tulang mulai merayap di seluruh rumah. Dalam kegelapan, Sari tiba-tiba berteriak histeris, "Ayah! Dia ada di sana! Dia datang!" Suara jeritan Sari begitu nyaring, menembus malam yang sunyi. Surya mencoba meraih Sari, tapi dalam kekacauan dan kegelapan, dia hanya bisa meraba-raba di udara. Tangan Sari terlepas dari genggamannya, dan Surya mendengar suara langkah kecil Sari berlari ke arah pintu belakang yang menuju halaman, seakan-akan ada sesuatu yang mengejarnya. "Sari, jangan keluar!" teriak Dewi, berusaha mengejar anak perempuannya, tetapi tubuhnya terasa terpaku di tempat. Suasana begitu mencekam, udara terasa seperti berubah menjadi beban berat yang mengikat mereka semua. Arif, yang masih berada di dekat ibunya, tiba-tiba terdiam, matanya terbelalak melihat sesuatu di kegelapan. "Ibu, dia ada di belakang kita," suara Arif bergetar, tubuhnya menggigil ketakutan. Sebelum Dewi bisa merespon, angin dingin menerpa mereka dengan kekuatan yang tidak alami, membuat seluruh rumah berderit dan bergetar. Dan kemudian, terdengar suara jeritan melengking dari arah sumur tua di halaman. Itu adalah suara Sari, penuh rasa sakit dan putus asa. Jeritan itu memecah malam, membuat darah Surya dan Dewi membeku. Mereka berlari keluar, mengikuti suara putri mereka yang terus memanggil. Namun, pemandangan yang mereka lihat di dekat sumur itu menghancurkan hati mereka. Sari tergeletak di tanah, tubuhnya terdistorsi dengan posisi yang tidak wajar. Matanya terbuka lebar, tetapi kosong, menatap lurus ke arah sumur yang menganga gelap di depannya. Surya dan Dewi berusaha mendekati tubuh Sari, namun sebelum mereka bisa mencapai putri mereka, Arif tiba-tiba tertarik ke arah sumur oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tubuhnya melayang beberapa inci di atas tanah, sebelum terhempas ke dalam sumur yang telah mereka gali beberapa hari sebelumnya. Jeritan Arif terdengar mengerikan saat tubuhnya menghantam sisi sumur dan akhirnya tenggelam dalam kegelapan. Surya mencoba mengejar putranya,
tapi langkahnya terhenti ketika dia melihat ke dalam sumur. Di sana, makhluk mengerikan itu berdiri, separuh tubuhnya keluar dari sumur, matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Surya. Sosok itu, dengan kuku-kuku panjang dan tajam, merayap naik dengan gerakan yang tidak alami. Kengerian merasuk ke dalam diri Surya. Ia tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa melawan makhluk ini. Namun, ia tidak bisa membiarkan keluarganya hancur begitu saja. Dengan putus asa, Surya meraih tangan Dewi, menariknya untuk berlari kembali ke dalam rumah. Mereka tahu tidak ada tempat yang aman, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Setelah kehilangan Sari dan Arif, Surya dan Dewi terjebak dalam teror yang semakin mengerikan. Hati mereka penuh dengan kepedihan dan kemarahan yang membara, namun mereka tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Ketika mereka berlari ke dalam rumah, makhluk itu sudah menunggu mereka di dalam kegelapan. Suara berderit dari pintu yang tertutup rapat menyambut mereka, dan bau busuk yang mengerikan mulai memenuhi udara. Kegelapan malam seolah semakin pekat, menutupi segala sesuatu di sekeliling mereka. Surya memegang tangan Dewi dengan erat, mencoba mencari jalan keluar yang mungkin mereka lewatkan. Namun, suara langkah berat dan bergetar semakin mendekat, dan rasanya seolah jantung mereka ingin melompat keluar dari dada. Akhirnya, mereka tiba di ruang tamu, di mana lampu-lampu yang pernah ada sekarang hancur berantakan, dan cahaya remang-remang dari lilin yang tersisa hanya menambah kesuraman suasana. Tiba-tiba, makhluk itu muncul di ambang pintu, matanya yang merah menyala menatap penuh kebencian. Tubuh kurusnya memanjang seolah-olah tidak sesuai dengan tubuh manusia. Kuku-kuku tajamnya berkilat di bawah cahaya lilin, siap untuk menerkam. Surya segera berdiri di depan Dewi, berusaha melindunginya meskipun dia tahu bahwa perjuangan ini mungkin sia-sia. "Lari, Dewi, lari sekarang!" teriaknya, tetapi Dewi tampaknya terbelenggu dalam ketakutan. Makhluk itu melangkah maju, gerakannya lambat namun pasti. Tiba-tiba, ia melompat ke arah Surya dengan kecepatan yang tidak terduga. Kuku-kuku tajam menancap ke dalam daging Surya, dan darahnya menyembur ke segala arah. Rasa sakit yang hebat membuat Surya terjatuh, tubuhnya terbentur keras di lantai. Dewi melihat dengan ngeri ketika makhluk itu mulai mencabik-cabik tubuh Surya. Teriakan Surya, yang awalnya penuh kekuatan, berubah menjadi jeritan kesakitan yang menggema di seluruh rumah. Makhluk itu tidak menunjukkan belas kasihan, mengeroyok tubuh Surya dengan cakar-cakarnya yang tajam, merobek daging dan ototnya. Setiap gerakan makhluk itu adalah tarian kematian yang brutal, dan Surya tidak dapat berbuat apa-apa selain berteriak dalam kesakitan yang luar biasa. Dewi, dalam keadaan putus asa, mencoba mencari senjata atau apapun yang bisa digunakannya untuk melawan makhluk tersebut. Dia mengambil sebuah lampu yang pecah dan mengayunkannya ke arah makhluk itu, tetapi semua usahanya tampak sia-sia. Makhluk itu hanya mengalihkan perhatian sejenak sebelum kembali menyerang Surya, menghancurkan tubuh suaminya dengan kekuatan yang lebih besar. Dewi melihat ke arah tubuh Surya yang kini tidak lebih dari serpihan daging yang hancur dan darah yang tersebar di lantai. Rasa takut dan kemarahan membuatnya nekat, dan dia berteriak sekeras mungkin sambil mencoba melawan. Namun, makhluk itu akhirnya mengalihkan perhatian darinya. Dengan kecepatan yang mengejutkan, makhluk itu mendekati Dewi. Dalam keadaan putus asa, Dewi menerjang ke arah makhluk itu, mengangkat tangan dan berteriak. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, makhluk itu menangkapnya dengan cakar-cakarnya. Dewi merasa dingin yang menusuk ketika makhluk itu meraih kepalanya, memutarnya dengan kekuatan yang mengerikan. Dewi berteriak sekuat tenaga, tetapi jeritannya segera terhenti ketika tengkoraknya terputar dengan cepat. Lehernya patah dalam posisi yang sangat tidak wajar, dan tubuhnya terjatuh ke lantai dengan posisi yang aneh. Darah menyebar di sekitar tubuhnya, melawan kegelapan malam yang menutupi segalanya. Setelah merampungkan teror dan kematian keluarga Surya, makhluk tersebut tampak puas. Malam semakin larut ketika makhluk itu berbalik menuju sumur tua yang telah menjadi sumber teror. Makhluk itu masuk kembali ke dalam sumur. Dan ketika masuk ke dalam, mulut sumur itu kembali tertutup oleh batu dan reruntuhan tanah di sekitarnya. Sumur misterius itu akan menunggu korban selanjutnya.